Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kebaikan anak yang hilang. Anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 adalah anak-anak yang buruk. Demikian asosiasi kita begitu teringat akan cerita itu. Memang anak itu melakukan kesalahan yang besar, meminta harta warisan dari ayahnya selagi ayahnya itu masih hidup, lalu menghabiskan harta itu dengan berfoya-foya. Namun sebenarnya anak yang hilang itu pun melakukan beberapa hal yang baik. Untuk bisa melihat hal itu, kita perlu membaca cerita ini pada kacamata yang lain. Pertama-tama, lihat bahwa perginya seorang anak dari rumah orang tua sebenarnya merupakan hal yang wajar, bahkan perlu. Dalam proses menjadi dewasa, orang mencari jati dirinya dan ingin mandiri. Sebab itu pada usia tertentu, anak cenderung bersikap dingin dan menjauhkan diri dari orang tua. Anak enggan untuk akrab dan menerima nasihat orang tua, karena hal itu dianggap akan menjadikan dirinya tetap kecil dan bergantung. Padahal anak itu sekarang merasa diri besar dan mampu menentukan keinginan sendiri. Sebab itu, sebenarnya cepat atau lambat, tiap anak akan meninggalkan rumah orang tuanya, baik secara fisik maupun psikis. Meninggalkan orang tua sama sekali bukan berarti menyepelekan atau menelantarkan orang tua, melainkan berarti belajar mandiri, belajar membuat pertimbangan sendiri, mengatur waktu sendiri, mengolah uang sendiri, menentukan arah masa depan sendiri. Pada diri anak yang satu, proses menjauhkan diri dari orang tua terjadi secara tenang, tetapi pada anak yang lain terjadi dengan gejolak. Paling ekstrim adalah anak yang melarikan diri dari rumah orang tua atau orang tua yang mengusir anak. Dalam perumpamaan anak yang hilang, sama sekali tidak tampak adanya ketegangan. Dari ayat 12 dan 13 tampak bahwa anak itu meninggalkan rumah secara baik-baik. Dalam ayat 13 tertulis bahwa baru beberapa hari kemudian anak itu menjual hartanya dan berangkat meninggalkan rumah ayahnya. Tetapi seandainya anak itu merasa benci atau marah, pastilah ia meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Selanjutnya, anak yang hilang ini membuat prakarsa sendiri untuk pergi ke negeri yang jauh. Orang yang berprakarsa untuk pergi atau pindah ke negeri yang jauh seorang diri adalah orang yang mempunyai rasa yakin diri yang tinggi dan berani menghadapi tantangan, kendala dan resiko, dan ia berani menghadapi situasi yang serba asing. Ia pun menghadapi ketidakpastian. Itu sifat-sifat yang baik yang diperlukan untuk bisa bertumbuh. Sayangnya, sifat-sifat yang baik itu bukan digunakan untuk hal-hal yang produktif, melainkan konsumtif, yaitu memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Masih ada kebaikan lain pada diri anak yang hilang ini. Ketika ia mencari pekerjaan, ia tidak cerewet. Ia bersedia melakukan jenis pekerjaan apapun. Bahkan ia mau menjaga babi. Padahal bagi seorang Yahudi itu adalah haram. Tetapi ia bersedia melakukan pekerjaan yang kotor dan hina itu. Kemudian dicatat pula sesuatu yang sangat baik. Lalu ia menyadari keadaannya. Dalam bahasa aslinya tertulis is euton de euton, atau kepada dirinya, tetapi ia datang.
Ungkapan itu berarti ia menemukan, melihat, menyadari, dan menerima dirinya. Kesadarannya itu dituturkannya sebagai berikut. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Menjadi sadar adalah cukup sulit. Lebih sulit lagi adalah menindaklanjuti kesadaran itu dalam bentuk yang konkret. Buktinya, orang bisa sadar ini, sadar itu, namun dalam prakteknya tidak ada perbuatan yang nyata. Tetapi anak yang hilang ini melakukan tindakan yang konkret. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sebuah kebaikan lagi dibuat oleh anak yang hilang ini. Walaupun ia meminta diampunin, namun ia bersedia menanggung hukuman. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sekali lagi, tulisan ini bukan bermaksud mengecilkan kesalahan anak yang hilang. Kesalahannya besar. Namun di samping melakukan kesalahan, ia pun telah melakukan beberapa hal yang baik. Tulisan ini mengajak kita belajar melihat sebuah persoalan dari perspektif yang lain. Bahkan kalau dilihat secara pedagogis, anak yang hilang ini mempunyai kemungkinan yang baik untuk bertumbuh. Ia menunjukkan sifat-sifat yang kondusif untuk dididik, suka membuat prakarsa, berani memasuki situasi yang tidak pasti, ingin mandiri, mau melakukan jenis pekerjaan apapun, bisa menjadi diri sendiri, mau mengaku salah, dan mau menanggung hukuman atas kesalahan itu. Memang anak ini telah jatuh, tetapi belum berarti bahwa riwayatnya berhenti di sini. Pohon yang tumbang tidak bisa berdiri lagi, tetapi orang yang tumbang masih bisa berdiri lagi, bahkan berdiri dengan tegak, lalu melangkah lagi dengan tegak, maju, memasuki babak hidup yang baru, tentunya dengan belajar dari kejatuhannya itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, banyak pelajaran yang positif yang kami perdalam dari pada kebaikan anak yang hilang. Biarlah Tuhan mengajar kami ya Tuhan, supaya kami tidak cepat menghakimi seseorang, karena manusia pun ada segi-segi positifnya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.